Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Makasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 265. Kaori, yang diantarkan Kenshin untuk masuk kerja. Ia pun berpamitan ke mamanya. "Ma, Kaori berangkat dulu ya." Mamanya pun menjawab, "Hati-hati Kaori." Sambil beliau melihat putrinya yang naik mobil. Kenshin pun demikian, berpamitan pula. Sampai akhirnya, mereka pun berjalan, meninggalkan mamanya. Di tengah perjalanan, Kaori lalu bilang, "Oh ya Sai, baru kali ini nih, aku naik mobil kamu. Ternyata luas ya dalamnya. Kursinya lebar, bisa muat 3 orang nih." Kenshin yang mengemudi, ia pun menyahutnya, "Iya Kaori, sepertinya emang bisa." Lalu Kenshin bertanya, "Oh ya, kamu mau dengerin musik nggak?" Kaori menjawab, "Emang kamu punya nih?" Kenshin menyahut, "Itu kamu putar sendiri aja. Kan tinggal sentuh layarnya." Kaori melihatnya, ia pun menekannya, dan langsung menyala. Setelah itu, terkejutlah Kaori ketika melihat gambar yang menjadi latar musiknya adalah fotonya yang dulu sedang berselfie di dekat mobil ini. Kaori pun langsung bilang, "Ih, kamu ini nakal banget ya. Fotoku masih disimpan aja. Ayo kasihkan aku. Mau ku hapus semua. Bikin malu nih anak. Dimasukin layar segala." Kenshin menjawabnya sambil ia tertawa dan juga tersenyum. Kemudian ia bicara, "Loh, kan yang itu kamu yang mau sendiri. Selfie-selfie di mobilku. Masa nih nyalahin aku? Salahin dong tuh kamera yang di sebelah kamu. Coba lihat aja, dia tuh yang merekamnya." Hahaha. Kenshin tertawa, menggoda Kaori. Kaori pun membalas, "Ah, dasar kamu ya, pasang kamera nggak bilang-bilang. Kamu emang nih babe, suka ngerjain aku." Lalu dengan pelan, Kaori sambil memukul Kenshin, ia pun berkata, "Malas ah kalau gini, bicara sama kamu." Kenshin menyahutnya, "Loh, kamu kok sewot nih? Kan itu dari pabriknya. Kameranya sudah ada, dipasang semenjak dibuat. Bisa merekam sendiri pula. Lagian foto kamu kan cantik. Masa aku tega sih menghapusnya?" Ehem. Sweet. Kenshin mulai merayuni. Kaori pun tersenyum. Ia lalu bilang, "Ah, bisa aja kamu pakai alasan." Setelah itu, Kaori mengambil handphonenya. Ia akan memfoto, merekam perjalanan. Kaori berkata, "Oh ya, aku mau ambil dokumen ya. Kan mumpung lagi di sini. Jarang-jarang nih naik mobil kamu." Kaori menyalakan kamera, ditekan tanda rekamnya. Di saat itu Kenshin, dirinya tak menyadari akan kertas putih, karcis parkir mobilnya, yang dari rumah sakit, ditaruh di laci mobil. Tepat di depannya Kaori, karcis parkir itu pun tertulis waktunya, nomor plat mobilnya, dan tentu saja nama rumah sakitnya. Semua itu terekam oleh Kaori dengan jelas sekali. Namun Kaori juga sama, ia tak menyadari akan hal yang demikian. Dikiranya kertas biasa. Ia pun melanjutkan mengambil gambar. Tak berselang kemudian, Kaori pun selesai. Lalu dilihat hasilnya, yang hanya sebentar saja. Kemudian handphone itu dimasukkan sakunya lagi. Sampai saat itu, karcis parkir tersebut belum diketahuinya. Sementara di lain tempat, si Iwan rupanya semalam mendapat pesan dari Kenshin di waktu dini hari. Di jam 2 pagi, Iwan itu membaca, namun tak mengerti maksudnya. Kenshin hanya bertanya dengan tulisan yang singkat, Wan, lu sudah tidur belum Wan?" Iwan yang pagi ini berangkat kerja sempat menelpon Kenshin, namun yang terdengar, "Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif." Si Iwan pun penasaran, karena tak biasanya Kenshin mengirim pesan di waktu malam. Iwan kemudian melanjutkan jalan ke tempat kerjanya. Di saat yang sama, setelah Kenshin meninggalkan rumah sakit, ibunya Ririn diperiksa kesehatannya, karena beliau akan diambil darahnya untuk ditransfusikan ke anaknya yang lagi membutuhkan. Namun, setelah dicek dengan seksama, dokter pun menyimpulkan tak bisa melakukannya karena resiko kesehatan dari ibunya Ririn. Jadinya, penambahan darah itu nanti akan dicarikan ke orang yang lain. Ibunya Ririn pun
sudah diberitahu tentang masalah itu, dan beliau pun mengerti. Di lain tempat, Pak Andi kini dijemput sopirnya. Pak Andi pun berangkat kerja. Untuk pertama kalinya, Bang Hotman pun demikian. Beliau langsung jalan menuju kantornya, mempersiapkan penanganan masalahnya Pak Andi dengan seorang oknum yang berasal dari bank, dan Putri sendiri yang mendapat tawaran kerja Kenshin. Ia pun merasa senang karena dirinya nanti akan punya kesibukan. Setelah 2 bulan ini hanya di rumah saja, tak pernah kemana-mana karena masalah yang dialami ayahnya. Putri kini bisa merasakan tenang, apalagi ayahnya yang sudah mendapat kerja. Jadinya Putri itu kini membayangkan, ia tak menyangka akan seorang pria yang kerjanya cleaning service bisa mengubah kesedihan hatinya, bahkan keluarganya. Lalu Putri membicarakan tentang Kenshin bersama mamanya. Tak berselang kemudian, 15 menit berlalu. Apa yang ditunggu itu kini akhirnya tiba. Kenshin telah sampai di depan perusahaan. Kaori pun lalu bilang, "Kok berhenti di sini, Sai? Kamu nggak masuk aja nih?" Kenshin menjawab, "Sampai sini aja ya Kaori. Kan masuknya itu udah dekat. Entar ribet harus putar mobil. Lagian kan nggak enak juga dengan security-nya. Masa nganterin kerja aja sampai masuk ke dalam?" Kaori menyahut, "Iya deh, aku mengerti. Pasti bukan itu alasanmu. Kamu hanya belum siap aja kan? Kalau entar dilihat banyak orang nganterin aku kerja ini, apalagi dilihat staf perusahaan, pasti kamu merasa nggak enak. Jadi gak apa deh, sampai sini aja. Kan aku tadi cuman tanya, mengetes kamu saja." Kenshin tersenyum sambil ia bertanya, "Terus entar Kaori, kamu pulangnya gimana?" Kaori menjawab, "Kan di dalam ada ayah. Ya pulang sama ayah dong." Lalu Kaori melanjutkan bicara, "Oh ya Sai, jangan lupa ya, kalau nanti beli handphone, pakai motor aja ke rumah ya. Kan aku sudah lama gak naik motor." Kenshin menjawabnya, "Iya, entar aku hubungi lagi." Kemudian Kaori pun turun. Ia masuk ke perusahaan, menuju tempat kerjanya. Kenshin setelah itu melajukan mobilnya, mengarah pulang. Di waktu yang demikian, Sirena Larrazati yang kemarin marah ke Yudis, ia pun kini tak mau menerima teleponnya. Tak ingin pula Yudis itu datang lagi ke perusahaannya. Sirena saat ini bekerja seperti biasanya. Ia membuka layar komputernya yang kemarin diprogram Kenshin. Rena pun mempelajari, melihatnya. Ternyata ada sesuatu yang tak ia pahami. Jadinya, Sirena pun akan menelpon Kenshin, ingin bertanya. Namun setelah dicobanya, jawaban yang didapatnya sama seperti Iwan. "Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif." Maklum, HP-nya Kenshin, baterainya belum diisi. Dan Kenshin kini sudah sampai rumahnya. Ia pun ditanya mamanya, "Dari mana semalam?" Kenshin menjawabnya, seperti apa adanya. Mamanya mengerti. Lalu ia pun tidur, beristirahat sejenak, sampai 2 jam lamanya. Bersamaan itu, handphonenya sudah menyala. Tepat jam 12 siang. Kenshin kembali lagi ke rumah sakit, di mana Ririn dirawat. Saat tiba di tempat itu, tiba-tiba dokternya berkata, beliau menjelaskan, kondisi Ririn mengalami penurunan. Ia harus menerima suntikan darah yang sama dengannya. Namun di rumah sakit saat itu, kebetulan lagi tak tersedia. Dokternya pun bilang, kalau harus segera, cepat mencari orang yang mau menolong, menyumbangkan. Kenshin langsung menyanggupi, namun golongan darahnya tak sama dengan Ririn. Hingga diputuskan, Kenshin akan mencari saja orang yang dikenalnya. Barangkali ada yang sama dengan darahnya Ririn. Kenshin itu pun mulai menelpon satu-satu orang yang ada di handphonenya, mulai dari adiknya, teman sekolahnya, teman kerjanya, teman dekatnya, bahkan nanti kekasihnya sendiri. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya